Oke, baik selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Baik, jadi di sini saya akan coba praktikkan kembali praktikum kita di pemrograman web 2 pertemuan 10 ya, yang mana di pertemuan 10 ini kita akan belajar tentang migration, model, dan eloquent teman-teman, seperti itu. Mmm, ya, oke kita next saja. Nah, sebelum kita masuk ke migration, model, atau eloquent ya, kita pertama perlu konfigurasikan database dulu teman-teman dari Laravel kita. Oke, untuk konfigurasi database itu kita bisa lakukan di file config di folder config database.php. Nah ini. Namun, di sini kita selalu disarankan untuk menggunakan file.env untuk menyimpan konfigurasi, teman-teman. Oke. Jadi sekarang kita buka file.env-nya. Oke, kita buka file.env. Nah, di sini di .env ini teman-teman silahkan coba buka di bagian sebentar. Ini harusnya ada yang berbeda ya. Di sini di bagian DB connection-nya nggak seperti ini. Di teman-teman DB connection di sini, bentar deh saya coba sesuaikan sama yang ada di teman-teman. Ini saya coba delete dulu .env-nya. Oke, yang tadi nggak usah diikutin ya. Nah, jadi di teman-teman .env-nya itu harusnya seperti ini, oke. Jadi di sini ada yang di sini ada variabel DB connection yang isinya default-nya itu harusnya SQL ya, teman-teman. Nah, ini kita ubah yang tadinya SQLite jadi MySQL seperti ini. Nah, lalu di bawahnya ini kan ada DB host dan lain-lain ya. Ini kita aktifkan aja. Yang sebelumnya ada komentarnya, ini ada pagarnya, artinya dia dikomentari. Oke, oleh karena itu kita hilangkan pagarnya. Kita bisa lakukan dengan cara hapus pagarnya satu-satu ataupun kita bisa langsung semuanya blok, terus kita coba pencet Ctrl slash, maka kehapus semuanya komentarnya. Oke, lalu di sini kan kita tadi udah ubah nih DB connection ya, karena kita mau mengkoneksikan Laravel kita dengan database MySQL, maka kita masukin MySQL di sini. Lalu di sini untuk DB host-nya kita ya udah biarkan localhost 172.0.0.1, portnya seperti ini. Kalau belum diubah berarti ya masih seperti ini ya, kecuali kalau misalkan teman-teman udah pernah ngubah-ngubah port dari MySQL teman-teman, silahkan disesuaikan sama yang udah pernah kalian ubah. Tapi kalau belum ya udah berarti defaultnya segini gitu, portnya. Untuk DB database-nya di sini masukin nama database yang akan terhubung ke aplikasi e-learning kita ini. Misalkan saya nanti akan buat nama database-nya e-learning apa ya? E-learning aja deh udah. Atau kalau saya buat udah deh e-learning aja. Lalu untuk DB username-nya di sini kan root. Sebentar ini kayaknya DB database-nya saya udah pernah buat sebelumnya namanya e-learning juga. Jadi saya akan coba buat yang lain. E-learning test misalkan kayak gini. Untuk teman-teman berarti silahkan pakai learning aja ya. Nah, selanjutnya untuk DB username-nya di sini saya pakai root. Kenapa? Karena emang default dari MySQL, default dari SAM itu dia username-nya root. Kalau misalkan kalian belum pernah ubah-ubah berarti masih root juga. Untuk password-nya kosongin aja kalau belum pernah kalian ubah maksudnya. Oke, kalau udah kita save. Nah, lalu kalau udah kita coba aktifkan MySQL di SAM-nya ya, oke. Jadi teman-teman silakan aktifkan MySQL teman-teman di SAM. Kalau saya ini udah aktif MySQL-nya. Jadi kalau misalkan saya ketik di sini eh ya pokoknya udah aktif deh gitu. Oke, kalau teman-teman udah diaktifkan juga MySQL-nya di SAM kalian, itu silakan kalian ketik PHP artisan migrate. Untuk apa? Untuk melakukan migrasi. Migrasi dari mana? Dari oh iya kita perlu masuk ke materi migrasi dulu ya sebentar. Di sini setelah database kita masuk ke migration. Nah, migration itu apa? Migration itu mirip kayak version control. Version control itu dia Git. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman udah pernah menggunakan Git, ya saya yakin teman-teman pasti udah pernah sih. Harusnya udah pernah menggunakan Git ya. Oke. Itu eh suatu hal yang harus kalian gunakan juga soalnya. Oke, jadi migration ini mirip kayak Git, teman-teman. Oke, jadi Git itu kan dia bisa nge-track perubahan yang ada pada file kita, pada codingan kita. Nah, migration itu mirip seperti itu, tapi yang di-track itu adalah database kita, teman-teman.
Oke, allowing your team to define and share the applications database schema definition. Iya, jadi dengan migration ini, tim kita kalau misalkan kita punya tim itu bisa mendefinisikan dan membagikan database skema, hanya dengan ya membagikan, Laravel kita gitu, Laravel ya project-nya tanpa harus, apa ya namanya, tanpa harus membagikan kayak misalkan ekspor database gitu kan, terus nanti diimpor ke, PC teman kita gitu atau tim kita. Nah, itu nggak perlu teman-teman, karena dengan migration, kita bisa membuat skema database, baik itu tabelnya atau perubahan-perubahannya yang ada pada field-field-nya dan lain-lainnya itu langsung dari Laravel-nya sendiri teman-teman, seperti itu. Dan di sini lokasi migration itu ada di, folder database migrations, seperti ini. Dan untuk membuat migration kita bisa menggunakan, perintah php artisan make migration kayak gini. Nah, tapi kita akan coba pakai, apa ya namanya, cara cepatnya aja teman-teman, oke. Jadi nanti kita akan coba buat migration sekaligus kita akan buat juga modelnya, kayak gitu. Nama migration akan digunakan untuk menebak nama table, ya oke kita enter, kita next. Nah, di sini untuk menjalankan migration kita bisa menjalankan PHP Artisan Migrate. Nah, ini akan kita jalankan ya, yang akan kita gunakan. Oke, di sini kita akan coba jalankan PHP Artisan Migrate. Nah, kenapa kita jalankan walaupun tapi gimana ya? Kenapa kita harus menjalankan ini tapi kita gimana ya? Kenapa kita, bisa menjalankan ini sementara tadi kan untuk menjalankan ini kita harus punya file migration-nya. Nah, sebetulnya untuk migration-nya itu kita udah punya migration default bawaan dari Laravel, teman-teman. Ada di folder database, migrations. Nah, di sini, ini migration dari bawaan Laravel. Di sini ada migration yang isinya itu membuat tabel users, yang kolom-kolomnya ada name, email, dan lain-lain. Ada membuat tabel password reset, tabel session, dan lain-lain. Di sini juga ada change dan jobs. Kayak gini. Nah, kita akan coba jalankan atau kita akan coba migrate. Fungsi migrate itu adalah, apa ya namanya, membuild database sesuai sama yang ada di migration database kita, sesuai yang ada di migration Laravel kita, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman melakukan perubahan apapun pada migration teman-teman, itu wajib teman-teman harus menjalankan PHP Artisan Migrate lagi. Untuk apa? Untuk membuild ulang. Untuk membuild lagi yang ada di migration kita ke dalam database MySQL-nya. Seperti itu. Oke, kita coba jalankan PHP Artisan Migrate. Kalau kita enter, nah, nanti dia akan ada, warning gini, kalau misalkan teman-teman belum punya database e-learning di MySQL teman-teman, maka warning ini akan muncul, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman udah pernah buat, database e-learning, maka ya warning ini nggak akan muncul. Nah, warning ini memberitahukan kalau misalkan atau peringatan ini memberitahukan kalau misalkan kita belum punya database yang namanya e-learning test kalau saya, di MySQL kita gitu kan. Dan si Laravel-nya menawarkan ke kita apakah kita ingin membuat database itu gitu kan. Kalau misalkan iya, ya kita klik Y atau kita ketik Y. Di sini mungkin akan sedikit berbeda tampilannya ya. Oke, tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa langsung ketik yes aja, ketik ya. Nanti kalau udah enter. Nah, maka akan dijalankan, pembuatan database-nya sama migration-nya, migration-nya. Nah, kalau misalkan udah done kayak gini, artinya udah selesai dan sukses. Oke, menjalankan migrasinya. Sekarang, kita udah punya semua tabel yang ada di migration ini. Misalkan di sini kan untuk migration, create users ini ada tabel user yang dibuatkan, password reset, session, dan lain-lain. Nah, ini udah dibuatkan juga di database kita artinya, kalau kita udah menjalankan migration-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau udah, kita akan coba, lanjut lagi. Tadi kita akan membuat migration ya, migration student, teman-teman, oke. Migration student, lalu di sini kita akan masuk model dulu. Nah, sebelum kita praktek model, kita akan coba berkenalan dengan model. Model itu apa sih gitu kan. Oke, ini yang saya kutip dari Laravel-nya. Model itu menyediakan, interface yang sangat powerful gitu kan, dan enjoyable, nyaman gitu kan, untuk kita berinteraksi dengan database, dengan tabel di database kita, seperti itu teman-teman, oke. Lalu selanjutnya lokasi model itu ada di, app models. Untuk membuat model kita bisa menjalankan PHP Artisan Make Model. Nama modelnya apa? Dan kita juga bisa membuat model dan migration sekaligus dengan cara tambahkan min-m di ujungnya. Dan ini akan kita lakukan di, praktikum ini gitu kan. Oke, kita akan coba jalankan sekarang caranya ketik PHP Artisan, make titik dua model. Kita akan buat model yang nama modelnya itu student.
dengan S kapital ya, student, kayak gini, lalu kita kasih spasi. Nah, kalau kita menjalankan kayak gini doang, enter, maka kita akan dibuatkan model aja gitu kan, dan kita akan coba sekarang buat juga migration-nya sekaligus gitu, dengan cara tambahkan min M, seperti ini, kita enter. Nah, maka setelah Rafael ya akan membuatkan kita model, dan juga akan membuatkan kita migration, teman-teman. Kayak gitu. Oke, kita buka dulu migration-nya deh. Migration-nya ada di folder database, migration, nah yang paling bawah nih, yang nama filenya 2024 gitu kan. Di sini kita dibuatkan migration, yang nama migration itu create students table. Oke. Di sini dalam migration-nya ada juga di sini dibuatkan kita sebuah tabel namanya students. Terus di sini juga ada dibuatkan kolom ID dan timestamp. Oke, kita akan coba lengkapi dengan cara tambah enter di bawah ID, tambahkan table, dollar table, save lebih besar dari, lalu kita masukkan di sini tipe data dari apa yang akan kita buat gitu kan kolomnya. Kita misalkan akan buat kolom yang namanya itu name gitu misalkan. Kita akan coba buat name. Nah, maka untuk name itu dia kita perlu identifikasi dulu name itu dia kira-kira isinya apa. Dan udah pasti name itu kan isinya teks ya. Dan karena teks kita bisa kasih di sini tipe datanya itu string. Kayak gini dan masukin nama kolomnya name. Titik koma jangan lupa. Lalu selanjutnya kita buat juga dollar table. Kita akan buat name. Name itu sebenarnya bisa pakai integer tapi kita akan buat pakai string lagi aja deh ya. String. Masukin nim, dan nim itu harus enggak deh, udah nim kayak gini. Lalu selanjutnya kita enter, kita buat juga tabel untuk major. Kolom untuk major. Major atau jurusan itu dia string juga. Major kayak gini, titik koma. Lalu selanjutnya ada juga class. Table string class itu string juga ya. String di sini masukin class. Titik koma. Oke, kalau udah kita save. Lalu selanjutnya kita buka kita jalankan migration lagi. Kenapa? Ingat ya, setiap ada perubahan, kita wajib menjalankan migration lagi, teman-teman. Untuk apa? Untuk supaya si Laravelnya itu membuild si migration yang udah kita buat ke dalam database-nya gitu. Kalau enggak kita migrate ulang, maka nanti ya tabel stadion ya enggak akan dibuild ke dalam MySQL kita, teman-teman. Oke, maka kita jalankan sekarang PHP artisan migrate lagi. Kayak gini, enter. Atau kita jalankan migrate fresh aja deh ya. Migrate titik 2 fresh. Kalau migrate fresh maka migrasi yang sebelumnya kita udah migrate itu akan dihapus lalu dibuat ulang gitu. Oke, kita enter. Nah, udah. Oke, kalau udah kita lanjut. Kita buka model kita. Model itu ada di app models student. Nah, di sini kita tambahkan dollar protected terus maaf. Protected itu bukan sebuah variabel ya, jadi kita jangan kasih dolar. Nah, setelah protected baru kita kasih dolar. Oke, kita buat di sini table. Nah, si model student ini akan kita hubungkan dengan tabel apa? Dan tentu kita akan hubungkan dengan tabel yang namanya students. Ada S di ujungnya ya, students. Oke, kalau udah kita save. Lalu kita lanjut lagi, kita akan coba buat controller untuk menghandle si tadi ini teman-teman. Untuk membuat controller, oke, sebelum kita buat controller, kita lanjut lagi ke sini. Eloquent. Oke, sepertinya kita emang perlu buat controller dulu deh. Kita buat controller dengan cara php artisan make titik 2 controller. Kita buat nama controllernya student dengan S kapital, controller tanpa spasi dan pakai C kapital. Kalau udah kita enter. Student controller. Oke, kalau udah kita buka controllernya sekarang, student controller. Nah, di sini kita buat metode index, teman-teman. Metode index itu untuk apa? Untuk menampilkan data student dari database. Oke, kita buat namanya itu nama metode yaitu index public function index seperti ini. Kasih kurung-kurung awal, enter. Nah, lalu di sini kita lihat kita akan gunakan Eloquent ya. Oke, Eloquent itu apa? Kita lihat. Laravel menyediakan Eloquent. Eloquent itu adalah sebuah object relational mapper, teman-teman, atau ORM yang membuat kita lebih enjoyable gitu, lebih mudah dalam berinteraksi dengan database kita, teman-teman. Oke, seperti itu.
model dan Eloquent itu saling berkaitan, teman-teman. Untuk menggunakan Eloquent, kita harus membuat model. Dan setiap tabel itu memiliki model yang digunakan untuk berinteraksi dengan database-nya. Maka dari itu kita wajib memiliki model untuk menggunakan Eloquent ini, teman-teman, untuk berinteraksi dengan database kita. Oke, selanjutnya kita lihat perbandingan kalau kita pakai Eloquent, pakai database biasa, dan pakai query builder. Kayak di sini perbandingannya. Kalau kita pakai query builder atau pakai PHP biasa gitu kan untuk mendapatkan data dari database, kita bisa menggunakan select bintang from books misalkan untuk mendapatkan semua data dari tabel books. Nah, kalau kita pakai query builder seperti ini, dan kalau kita pakai Eloquent itu cukup mudah. Kita cukup panggil nama modelnya book misalkan, tik 2 kali all kayak gini. Dan ini yang akan kita gunakan, teman-teman. Ini untuk mendapatkan sebuah data dari tabel tertentu gitu kan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada metode-metode yang bisa kita gunakan dalam Eloquent ini. Tadi yang udah kita lihat perbandingannya itu all, teman-teman. All itu metode untuk mendapatkan semua data dari suatu table. Nah, selain all juga ada find, create, update, delete, atau destroy juga. Dan selebihnya teman-teman bisa cari di dokumentasi Laravel ya. Oke. Kita coba lihat sekarang. Kita akan coba lihat sekarang untuk tadi mendapatkan data dari tabel student. Oke, karena tadi tabel student udah kita hubungkan dengan model yang namanya student, berarti kita perlu juga panggil modelnya student dengan S kapital. Dan di sini wajib kita gunakan apa namanya ini ya? Suggestion, teman-teman. Suggestion di sini gunanya untuk apa? Untuk menambahkan pet di atas. Di sini kan petnya cuma 2 nih. Use eliminate bla 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 request sama namespace controller ini pokoknya. Nah, kalau kita gunakan suggestion ini, kalau kita tab, enter ataupun klik, boom, akan buat pet baru yang menuju ke modelnya, teman-teman, seperti ini. Kalau misalkan kalian udah gunakan suggestion tapi enggak ada petnya atau enggak ke generate petnya, berarti teman-teman silahkan ketik manual ya pet ini nih. Oke, ketik manual. Ini soalnya harus ada gitu kan di sini pet modelnya. Oke, kalau udah kita kasih titik 2 di sini 2 kali all untuk mendapatkan semua data. Titik koma jangan lupa. Lalu kalau udah kita simpan semua data yang kita dapatkan dari tabel student ini dalam sebuah variabel. Artinya kita buat variabel sebelum pemanggilan Eloquent ya. Dengan cara kita buat variabel student, tambahin s di ujungnya kayak gini, students. Lalu kita enter, kita akan coba sekarang kirim data ke view untuk ditampilkan. Oke, kita panggil sekarang view-nya return view kurung bulat, kita panggil di sini nama view-nya apa? Sebetulnya kita belum buat view-nya ya, tapi kita akan coba buat nanti nama view-nya itu index.php teman-teman ya. Kan nanti kita buat di dalam folder content, tambahin S ya, contents. Lalu dalam folder contents kita buat folder student dan nama filenya tadi index ya. Index kayak gini. Kalau udah kita kasih koma, masukin datanya. Dan data di sini harus dalam bentuk array asosiatif ya. Nah, ini ada kurung kotak nih, artinya harus dalam array asosiatif. Kita masukkan di sini kurung kotak, enter. Lalu di sini kita masukkan student. Students dengan S sama dengan lebih besar dari $students. Seperti ini. Nah, kalau udah, maka nanti di views-nya kita bisa tangkap sebuah data gitu kan yang data dari controller yang namanya itu adalah students, teman-teman. Dan students ini nanti akan bertransformasi menjadi sebuah variabel di views-nya. Jadi kita nanti bisa menggunakan variabel yang nama students. Yang nanti isi dari variabel tersebut adalah ya variabel students ini. Dan variabel students ini kan terhubung ke sini yang isinya itu data dari tabel students, teman-teman. Seperti itu. Oke, kalau udah sekarang kita akan coba buat view-nya. Oke, view-nya itu tadi ada di resource, kita buat dalam views admin. Oh, ternyata ada admin teman-teman. Berarti di sini di dalam controllernya perlu kita tambahkan juga admin nih. Sebelum konten kita tambahkan admin titik contents. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau udah jangan lupa kita save. Lalu kita lanjutkan dalam folder admin ada contents. Terus dalam contents kita klik kanan. Pastikan yang kita klik kanan itu di contents ya, bukan di dashboardnya. Oke, tepat di atas text contentsnya. Pokoknya pastiin ada garis bawah di contentsnya nih. Oke, kalau udah kita klik kanan, lalu new file.
Maaf, bukan new file, new folder. Dalam konten ini, di atas konten kita klik kanan, new folder, nama foldernya itu student, enter. Lalu dalam student kita buat file, new file, index.blade.php, enter. Nah, lalu kita isi di sini dengan kita kopas dulu aja dia dari index dashboard. Dashboard index kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita buka student index yang masih kosong ini kita paste. Oke, lalu kita ubah yang tadinya satunya dashboard jadi student. Seperti ini. Dan di sini nav ini kalau misalkan di kalian nggak ada, silahkan dibuat dulu ya. Nanti di sini kita ubah yang tadinya dashboard jadi student. Oke, lalu kalau udah, selanjutnya kita akan coba hapus row. Nah, ini div row. Oke, kita coba perkecil seperti ini. Kita hapus div row-nya, hapus. Lalu kita buat sebuah card tab. Kita buat titik card strip body, tab lagi. Lalu di sini kita enter. Lalu kita buat table. Table, titik table. Bentar. Mungkin sekalian kita buat tombol tambah data deh ya. Jadi untuk buat tombol tambah data kita bisa pakai a.btn strip warna biru deh, primary. Kita tab, lalu kita harapnya kan di sini karena kita belum punya rootnya kita kasih pagar dulu aja deh. Oke, terus di sini kita isi dengan tambah student. Plus ya deh, plus student. Seperti ini. Oke, kalau udah kita enter. Kita buat di sini table titik margin top mt strip 2 tab, enter. Nah, di sini kita buat tr, lalu dalam tr kita buat th, dalam th kita buat di sini ada nomor, lalu setelah nomor ada nama, setelah nama ada name, setelah name ada major, jurusan, ya major. Setelah major ada class. Setelah class ada action. Oke, lalu setelah itu kita akan coba looping data dari controller ya. Karena kan tadi kita udah ngirim data dari controller. Nah, datanya itu dikirim ke dalam variabel yang namanya student, teman-teman. Maka dari itu kita bisa looping dengan cara pakai add for each. Kita looping dengan pakai dolar variabel dolar apa tadi variabelnya student kayak gini dolar ada s-nya ya student di ujungnya ada s-nya dolar student kayak gini. Oh ya, ini dolar student di sini itu harus sama kayak yang di controller kita. Nah, controller kita itu kan ngirim data, di sini students ada s di ujungnya, berarti harus sama kayak di situ. Oke, dolar students di sini harus sama kayak tadi students. Oke, kalau udah kita enter di sini. Tapi untuk yang setelah us itu nggak perlu pakai s studentnya. Oke, kalau udah kita enter dan kita buat and for each-nya. And for each kayak gini. Lalu dalam for each-nya di antara for each sama and for each-nya kita buat tr. Dalam tr-nya kita buat td td. Nah, di sini kita pakai kurung awal 2 kali, masukin dolar loop strip lebih besar dari iteration. Gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan iterasi dari looping saat ini, oke. Jadi kalau misalkan nanti datanya ada 3, berarti nanti data pertama itu akan berisi 1, data kedua di sini akan berisi 2, data ketiga ini isinya 3 gitu kan, iteration ini. Oke, lanjut kita buat td kurang 2 kali dolar student strip lebih besar dari name. Nah, ini dolar student strip besar dari name-nya harus sama kayak yang kita buat di migration-nya. Di migration kita kan kita buatnya name. Berarti harus name juga, bukan nama ya, name. Oke, berarti di sini name juga. Begitupun untuk yang lainnya. Kita supaya lebih cepat kita Ctrl C, Ctrl V. Oke, setelah name ada juga name. Setelah name ada
major, dan terakhir ada class. Dan terakhir kita buat juga TD yang isinya itu adalah action. Action itu biasanya ada edit sama hapus kan ya. Oke, berarti di sini kita buat tombol A titik btn strip warning. Warna kuning berarti. Warning. Bentar, warning ya bukan warning. Warning kayak gini. Href-nya kita kasih pagar dulu aja. Terus di sini kita kasih edit. Lalu untuk hapus, nah seperti ini, delete. Oke, kalau udah kita save. Nah untuk menampilkan ini, kita kalau langsung jalankan PHP Artisan Serve, ini kan untuk menjalankan servernya dari Laravelnya ya. Lalu kita buka ini apa namanya alamatnya di browser, kita kontrol klik alamatnya. Nah ini coba kita kasih garis miring admin garis miring bentar di sini malah di saya error ya sebentar. Saya klik generate app key dulu, lalu saya refresh, aman nggak error. Wait kok lama ya. Oh, ternyata di sini portnya port 8001 teman-teman, bukan port 8000 aja. Kalau saya itu 8001 ternyata. Jadi tambahin 1 di sini. Oke, kalau teman-teman harusnya 8000 ya di sini ya, 8000. Oke, di sini itu tampilan awalnya dashboard yang udah kita buat dan ada Staden juga. Bentar, Staden itu harusnya kan teman-teman tambahkan dulu di atau sebelum kita tambahkan menunya, kita akan coba buat apa ya namanya? Root-nya dulu deh ya. Root itu ada di folder roots, terus ada di folder di file web.php teman-teman. Nah di sini kita akan coba buat root. Root untuk apa? Root untuk menampilkan data student. Oke, karena kita buat root berarti kita ketik root R capital kedua kali. Nah karena kita mau menampilkan artinya kita perlu pakai get teman-teman. Oke, kita masukin di sini get URL-nya admin/student. Terus action-nya kita kasih kurung kotak. Bentar ini kok agak-agak nge-lag gitu saya. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, di sini kurung kotak. Action-nya apa? Misalkan action-nya kalau saya mau masuk ke controller student gitu kan. Berarti kita ketik di sini student controller. Student. Nah, kita wajib menggunakan apa ini ya namanya? Kita wajib menggunakan suggestion di sini ya, gunanya untuk apa? Untuk menambahkan pet di sini. Dan kebetulan sini sebenarnya udah ada petnya saya. Oke, kita tap di sini dan nanti akan ada pet di sini ke start controller. Kalau teman-teman nggak ada berarti seperti biasa harus diketik manual. Oke, kalau udah kita kasih ketik 2 kali class. Terus kita akan panggil metode index yang udah kita buat di controller student tadi. Oke, jangan lupa titik koma. Kalau udah kita save, lalu kita buka sidebar. Oh iya, kita membuat root ini admin/student gunanya untuk apa? Gunanya itu supaya nanti kita bisa buka di sini /admin/student. Student seperti ini. Kita enter dan kebuka. Seperti ini. Student. Oke. Tapi kita akan coba akses ini melalui menu student. Caranya berarti kita buka sidebar. Sidebar itu ada di resource, views, admin, partials, sidebar. Nah, di sini teman-teman kalau nggak ada student, silahkan kalian buat student itu kan di sini. Lalu silahkan teman-teman arahkan untuk href-nya itu ke /admin/student. Oke, ini root yang tadi kita buat. Dan di sini teman-teman bisa gunakan juga add if nih. Add if current root. Current root ini berarti perlu teman-teman buat juga PHP di sini nih. Add PHP current root-nya kita masukin root current URI. Oke, nanti kita di sini panggil current root. Jika current root-nya tidak sama dengan admin/student, maka kita munculkan collapse. Kalau kita munculkan collapse, berarti nanti dia akan menghilangkan ini nih, apa namanya, background yang agak warna biru ini nih. Itu gunanya collapse, kelas collapse. Dan ini tergantung sama template yang kalian gunakan ya. Kalau yang kita gunakan itu kan nice admin ya, dan nice admin itu menggunakan collapse nih. Ada collapse ya maksudnya. Oke, seperti itu. Dan ini kalian terapkan juga di dashboard ya. Dashboard dan nanti kalian buat juga untuk
course. Ini tugas kalian nanti ya, courses. Pakai if juga seperti ini. Oke, selanjutnya kalau udah tinggal kita tes deh. Jangan lupa kita save kalau udah, lalu kita tes. Di sini kalau kita reload, ini untuk tombol tambah stadion masih belum bisa ya, karena kita belum buat halaman tambah stadionnya. Oke, tapi di sini udah bisa muncul ya, ada nomor, nama, name, major, class, dan action. Kalau kita lihat di sini kan belum ada nilainya ya, belum ada data-datanya. Kenapa? Karena emang di database kita belum kita masukin data-datanya. Kalau misalkan teman-teman pengen masukin data-datanya, silakan kalian tambahkan juga datanya di PHP My Admin, oke. Di tabel stadion, silakan kalian tambahkan data stadionnya, seperti itu. Jadi untuk mencobanya, coba kalian sekarang buka PHP My Admin kalian, nah terus dibuka database e-learning-nya, lalu dibuka table stadionnya, dan tambahkan data baru dengan cara klik insert kalau nggak salah, atau sisipkan di tab-nya, di atas nih, di tab di atasnya, biasanya kayak gitu ya. Kalau saya akan coba pakai Tinker aja ya, karena saya nggak punya PHP My Admin. Ada sih, tapi kalau mau bukanya itu agak ribet. Oke, kalau saya akan coba saya buka atau tambahkan pakai Tinker dengan cara PHP Artisan Tinker. Kalau teman-teman mau ngikutin juga silahkan aja sih. Tinker. Kita pakai apa namanya? Pakai Eloquent. Kita tes dulu Eloquent-nya dengan cara panggil stadion dengan S kapital 2 kali all. Not found. Oke, kalau not found berarti kita perlu tambahkan di awalnya itu f underscore backslash. Di sini backslash ya, bukan slash, bukan garis miring, tapi garis miring yang kebalik yang ada di enter, di atas enter biasanya. Models backslash lagi stadion. Enter. Oke, datanya masih kosong nih, bener. Oke, lalu kita klik arah atas. All-nya ini kita ubah jadi create kurung bulat, kurung kotak. Sekali lagi, ini kalian kalau misalkan nggak mau ngikutin pakai kayak gini, silahkan pakai PHP My Admin aja ya untuk menambahkan datanya. Seperti itu. Kita tambahkan, misalkan di sini saya tambahkan name. Name-nya itu misalkan nama kita Aldi Mahardiansyah. Lalu kita kasih koma. Setelah name ada name. Sama dengan besar dari name-nya itu misalkan 01123456788. Kasih koma lagi, terus kita masukin di sini setelah name ada major itu misalkan informatics. Lalu misalkan setelah major ada class sama dengan lebih besar dari, misalkan di sini saya kelasnya masukin TI01. Saya enter dan gagal. Oke. Oh iya. Nah, inilah ribetnya kalau kita pakai nggak ribet juga sih. Cukup ditambahkan di sini. Ini nggak perlu diikutin ya untuk teman-teman yang pakai PHP admin. Oke, nggak usah diikutin. Oke, di sini di stadion, di model stadion saya perlu tambahkan protected guarded sama dengan ID. Di koma, save, lalu ini exit dulu. Kita buka lagi Tinkernya, arah atas, app models, bla bla bla, enter dan boom, berhasil. Sip. Kalau kita reload dan boom. Nah, oke. Sekarang udah muncul satu data. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk praktik pertemuan 10. Untuk tugasnya itu udah saya umumkan juga di grup kelas ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Kurangnya mohon maaf. Oke, terima kasih sudah menonton.